Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang solusi kalau kalian sudah lama vakum, channel kalian lama berhenti, terus kira-kira kalau upload lagi kenapa kok sepi? Nah, bagaimana cara mengembalikan ke performa seaslinya atau biar channelnya biar rame lagi, itu gimana sih caranya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi ini adalah pertanyaan dari Mbak Arimbi Channel, itu sempat komen di komentar saya sebelumnya ya. Nah, beliau bertanya nih, ini adalah ceritanya ya, saya buka aja, saya open aja di sini. Nih, aku pengen dicek juga penyakit channelku Mas Hendra. Aku sempat vakum berbulan-bulan karena banyak faktor. Pas aku lihat lagi ternyata udah memenuhi syarat monet, bahkan udah lolos tapi aku upload lagi malah sepi. Kenapa ya Mas? Mohon pencerahannya. Oke, jadi gini. Untuk sebuah channel yang sudah lama diupload, lama vakum, jadi itu adalah sebuah channel yang memang ya secara indexing, secara algoritma itu mengenali memang channelnya memang lagi vakum dan tidak begitu direkomendasikan oleh YouTube. Jadi algoritmanya itu stuck di situ-situ aja, tapi ya tetap video tiap harinya itu pasti ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai lagi dan pengen langsung cepet? Ya saran saya sih perbanyak konten aja dulu, tunjukkan, buktikan bahwa mbaknya ini bisa aktif lagi, bisa upload video setiap hari lagi. Itu penting sekali. Kenapa? Karena anggap aja kalau kalian ini sudah ditinggalkan orang ya, kalian udah dicuekin orang biasanya karena kan mungkin kalian nggak aktif nah kan kalian perlu colek lah gitu. Oi, sapa gua dong. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya adalah kalian harus bikin algoritma YouTube itu tahu bahwa kalian sudah aktif lagi. Ngomong-ngomong soal rame dan sepi, kalau saya lihat channel mbaknya ini udah cukup lumayan sebenarnya. Maksudnya upload 2 hari lalu 38. Karena apa? Karena gini mbak, untuk konten masalah kredit, finansial, pinjol, itu memang viewsnya nggak begitu banyak, tapi duitnya gede. Ya, duitnya memang sangat besar karena saya tahu, karena saya juga punya channel seperti ini. Jadi pada dasarnya kita tidak perlu mengejar jumlah views yang banyak-banyak. Kejarlah views harian, sebisa mungkin upload sebanyak-banyaknya video. Contoh, mungkin upload sehari sekali, minimal itu. Sehari 2 kali, 3 kali kalau bisa. Ya mungkin ada keterbatasan beberapa orang yang mungkin, wah waktu saya nggak ada kesibukan dan lain sebagainya. Nggak masalah ya, itu adalah kekurangan yang memang, ya gimana ya, karena memang waktunya nggak ada. Tapi kalau selagi ada waktu, ya kalau bisa punya kesempatan untuk bikin sebanyak-banyaknya video, kenapa nggak dilakukan ya. Intinya adalah gini, kalau saya pelajari dari historical di sini, ini views mbak ini per hari itu rata-rata 500 doang ya, 500. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini, namun bertahap. Memang konten tentang finansial, bisnis itu tidak bisa konten sebanyak viewsnya kayak konten-konten biasa, tapi uangnya bisa sampai 10 kali lipat. Katakanlah contoh ya, ini contoh aja berdasarkan pengalaman saya. Dengan views sekian ini, 520, itu kalau misalnya RPM-nya 50.000 aja, udah dapat berapa tuh? Udah dapat, kita akan hitung-hitung ya. 50.000, ini RPM ya, 50.000 itu nggak main-main, dan ini juga nggak hoax, dan ini memang fakta. Bisa bahkan sampai 100.000 lebih, kalau memang materinya benar-benar finansial banget. Ini kalian kalikan dengan 500 tadi, kalian bagikan 1.000. Penghasilan per hari udah 25.000. Nah, tinggal ditingkatkan aja, tinggal bikin konten sebanyak-banyaknya. Untuk soal thumbnail, menurut saya sih kayak nggak terlalu banyak ada PR ya. Tinggal yang mungkin coba coba riset, pakai warna merah gimana, pakai warna kuning gimana. Nanti itu didata, Mbak. Mbak lihat analitiknya, konten-konten mana, terus cek thumbnailnya, CTR-nya itu berapa. Rasio kliknya itu kalau lebih dari 10% itu udah top banget, udah bagus deh untuk konten-konten kayak gini. Karena di sini rata-rata untuk thumbnail menurut saya udah gak enak ya. Udah sesuai dengan temanya, udah bisa dibaca dengan jelas, ini membahas tentang apa, udah tergambarkan di thumbnail. Saran saya sih kalau konten-konten tentang finansial yang sulit banget dapat views ini, saya akui ini memang sulit banget. Nah, mbaknya harus fokus di perbanyak kuantitas video. Ini pengalaman saya, jujur aja saya sudah punya 2 channel yang membahas tentang finansial seperti ini. Makanya kenapa? Karena ya gurih banget ini teman-teman ya. Oke, cuman ya memang ini nggak semua orang bisa bikin konten-konten seperti ini ya. Tentunya harus perlu belajar, riset, dan juga harus perlu punya ilmu yang lebih lanjut tentang finansial, bisnis, dan mungkin hukum perdata ya. Karena sangkutannya uang, finansial, investasi, harus punya bekal hukum perdata juga agar biar nggak salah-salah ngomong yang berakibat fatal nanti kalau salah-salah ngomong dan dituntut tentunya ya. Oke, jadi PR-nya mungkin coba dirutinkan dulu deh, sehari 1 kali. Coba rutinkan selama 3 bulan. Nanti
nanti kita akan lihat bareng-bareng coba perkembangannya bagaimana. Saya yakin akan cukup lumayan ya. Saya yakin untuk bisa dapat 100.000 setiap hari itu bukanlah hal mustahil kok untuk konten-konten seperti ini. Jadi ya tergantung Mbak mau riset nggak. Kira-kira sekarang ini contoh kayak bahas tentang leasing bank, terus kemudian kredit kendaraan, itu yang paling rame apa sih? Mungkin Adira kah atau apakah dan lain sebagainya. Nah ini terlepas dari boleh tidaknya membahas kredit ya, terlepas dari hukum riba, dosa dan lain sebagainya. Enggak ya, saya berusaha untuk netral, saya berusaha untuk membahas dari sisi pengembangan channelnya. Ya kalau seperti ini tuh harus bagaimana? Saya tidak membahas sisi agamanya di sini, oke? Nah di sini teman-teman juga harus memahami satu hal. Manfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Contoh untuk short, kalau bisa short juga sering-sering nggak apa-apa ya. Nah ini coba kita perhatikan ya. Keuntungan belanja dengan Shopee Haul. Nah ini juga kalau bisa perbanyak juga. Kalau ngincar subscriber, ngincar views ya short. Tapi untuk penghasilan saya rasa di sini kalau Mbak nggak terlalu fokus di short akan sedikit ya. Karena short itu kan kita mengincar jumlah views yang sangat-sangat banyak baru kita bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Cuman kalau misalnya konten di finansial kayak gini agak berat short pun untuk bisa mendapatkan views yang banyak. Ingat yang saya katakan di awal tadi, kita nggak boleh ngincer views sebanyak-banyaknya. Dapat 300, 400, 500 views per video itu sudah sangat cakep sekali loh ya. Kalian upload video baru dapat 100, 200 itu udah sangat-sangat bagus sekali untuk konten pinjol ya. Jadi bukan pinjol ya, tapi ya berhubungan dengan finansial ya, karena di sini ada Gade BPKB, Pegadaian, terus kemudian di sini ada cicilan nunggak BI checking. Intinya finansial lah, tentang perkreditan dan lain sebagainya ya. Jadi sehingga ini perlu sekali untuk dipahami bahwa kita nggak boleh ngejar views yang sangat-sangat banyak, tapi coba cari sebanyak-banyaknya jumlah penonton harian, karena itulah yang akan menentukan penghasilan dari Mbak Arimbi channel seperti ini ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Saya rasa tidak terlalu banyak PR juga. Di sini kayaknya sudah oke semua sih menurut saya pribadi. Tinggal masalah ini aja lah, masalah bagaimana untuk copywritingnya ya. Jadi bikin kredit kendaraan di leasing atau di bank, mana yang lebih baik. Nah, tinggal dibikin sedikit clickbait, tapi yang nggak clickbait banget. Misal, awas jangan salah pilih. Nah, hal-hal kayak gitu ya. Ini salah satu kelebihan leasing. Nah, tapi di sini taruh di judulnya nggak apa-apa, taruh di thumbnailnya nggak apa-apa. Intinya adalah sedikit tambahkan unsur-unsur drama ya, dalam tanda kutip clickbait seperti itu. Tapi clickbait yang diperbolehkan, yaitu tetap dibahas di dalam video meskipun nggak jadi fokus atau topik utama. Kalian tahu kan, podcast dari Corbuzier aja podcastnya 1 jam 2 jam itu yang dijadikan judul paling dibahas cuma 10 detik, kurang dari 1 menit. Nah itu clickbait yang diperbolehkan karena ada di dalam videonya ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.